وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus TKN Mushola Al-Muhajirin, Ketua TKN Bangka, para sesepuh, para haji jaminan, Bapak Salim, dan seluruh para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa berasa tadi. Pada asatid, Ustaz Ikhwan, Ustaz Polisi, seluruhnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah muwafaqkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini setelah kemarin libur beberapa kali dan hari Jumat anak-anak kembali ke pesantren di Kudus, kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis yang membawa kita sekarang kita masuk pada hadis 387 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awwal zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badri ila akhirih dan seterusnya, yang artinya awal zumratin, pertama kali kelompok tadkhulul jannah, yang bakal masuk surga adalah ala suratil qamar, wajahnya seperti bulan, Lailatul Badri, di malam purnama. Ini yang pertama. Bu, kira-kira masuk kelompok ini apa enggak? Bapak gimana Pak? Masuk kelompok ini enggak kira-kira besoknya? Insyaallah. Wajah Bapak bisa memancar seperti malam purnama gitu enggak kira-kira? Yakin? Ya nggak apa-apa, ini baru boleh.
Jadi Rasulullah menggambarkan orang yang bakal masuk, kelompok yang bakal masuk surga itu wajahnya bagaikan bulan-bulan purnama di malam purnama. Dan ini harus kita pahami bahwa orang masuk surga itu Pak berdasarkan zumrah. Zumrah itu berkelompok-kelompok. Orang masuk neraka juga sama, berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahu ila jannati zumar. Masuk surga yang berkelompok-kelompok, masuk neraka berkelompok-kelompok. Maka pastikan kita hidup di dunia ini kita punya kelompok, punya komunitas di dalam ibadah kepada Allah. Kita ngaji di musola muhajirin. Nah ini nanti kita masuk surganya bareng-bareng lewat musola muhajirin. Maka pastikan nama bapak ibu tercatat termasuk jamaah muhajirin. Nah kalau ngajinya setahun 3 kali kira-kira tercatat gak nama-nama? Ya enggak. Yang ngajinya rajin loh, oleh malaikat ditulis si A ini kelompok muhajirin. Malaikat banyak Pak, bukan Pak Ade. Malaikat mah ada urusan. Malaikat. Maka seorang muslim yang cerdas, dia akan memperbanyak kelompok-kelompok kebaikan. Malam Rabu ngaji di muhajirin, malam Sabtu ngaji di Mas Mulia, malam apa lagi ngaji di An-Najah, ngaji terus. Artinya apa? Seandainya tidak tercatat di muhajirin, masih ada harapan tercatat di musola Al-Masturiyah. Seandainya tidak tercatat di Masturiyah, masih ada harapan di musola. Karena Bapak nggak bisa masuk surga dewek-dewek, itu nggak bisa. Harus berkelompok-kelompok. Yang kedua, pengertian kelompok ini berdasarkan ibadah. Orang yang ahli tahajud dia akan masuk surga, masuk kelompok tahajud. Itu kalau setiap malam bisa tahajud. Kira-kira masuk kelompok tahajud ya Bu? Setiap malam tahajud ya Pak? Enggak, jangan insya Allah tiap malam tahajud apa enggak? Kalau enggak berarti gagal. Lewat kelompok tahajud gagal. Masih ada kesempatan. Orang masuk surga berdasarkan sholat berjamaahnya rajin. Nanti masuk surga tuh bareng-bareng sama orang yang ahli sholat berjamaah. Bareng-bareng. Siapa mereka? Mereka yang rajin. Waktu itu kita sholat berjamaah 5 waktu full. Nah kira-kira nama kita bakal masuk di sini ya? Ini itu caranya. Nanti dia lewat jalur apa? Sedekah. Rajin sedekah. Nanti masuk surga kelompoknya bareng-bareng sama orang yang ahli gemar bersedekah. Maka pastikan nama kita itu nyantol di situ Pak. Jangan kayak orang sombong Pak. Masuk surga lewat tahajud namanya nggak ada. Lewat jalur sholat berjamaah dicek nggak ada. Lewat jalur sedekah nggak ada juga. Giliran lewat jalur nonton dangdut tuh nongol namanya coba. Nah untuk tidak ini yang ahli nonton dangdut tuh orkes nanti masuknya ya bareng-bareng dengan kelompok yang senang orkesan, dangdutan, jogetan gitu. Neraka. Yang senang judi nanti namanya nongol di situ Pak. No, ya Allah. Kalau itu yang terjadi, naudzubillah ini, gara-gara Piala Dunia, orang banyak melakukan judi. Betul Pak? Karena orang nggak tahu Pak. Gara-gara Piala Dunia kemarin loh Pak. Orang-orang di pasar tuh, ya tukang ikan, tukang ayam itu judi Pak. Saya bilang jangan itu dosa. Ini kan cuma setahun sekali, 4 tahun sekali Pak. Masa dosa? Begitu kata dia. Maka pastikan nama kita nih Pak bisa tercatat di kelompok orang-orang lain. Oleh karena itu perbanyak jejak kebaikan.
Sehingga semakin banyak jejak kebaikan kita, potensi masuk surganya pun peluangnya makin besar. Dan ngaji nggak mau, jamaah malas, tahajud apalagi, sedekah pelit. Terus bapak masuk surga mau jalur kelompok yang mana? Bu, ini yang kita renungkan. Kalau orang masuk surga berdasarkan kelompoknya. Dan pertama kali kelompok yang bakal masuk surga, wajahnya bagaikan bulan purnama. Yang kedua, walladzina ala asarihi. Yang kedua yaitu orang-orang ala asarihi, pada jejak kelakuannya, jejak perbuatan mereka. Ka'asad di kauhabin durriyin, itu begitu hebatnya seperti bintang. Bintang durriyin itu bintang yang menyala. Fis samai, di langit. Apanya yang menyala? Itu akan cahayanya. Bapak kalau lihat ke langit, cahaya bintang itu beda-beda. Ada yang terang, ada yang kecil, kelip-kelip. Ini kelompok kedua. Orang itu masuk surga wajahnya bagaikan bintang. Kira-kira kita masuk kelompok ini apa enggak? Ini kita renungkan. Kita usahakan dari sekarang. Pengen nggak masuk surga duluan? Woi bu, pengen nggak masuk surga duluan? Atau belakangan? Gimana pak? Duluan atau belakangan? Caranya nih bapak ibu, kalau pengen nanti masuk surga duluan, nanti pak masuk surga duluan, caranya ini diajarin. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Mereka punya hati ala qalbi rajulin wahidin, seperti hati satu orang. Hatinya itu menyatu, satu hati. Kita ini kan beda-beda kepala, beda hati. Tapi orang yang hatinya bagus pak, itu bisa menyatu. Gak ada perselisihan, la ikhtilafa bainahum, tidak ada perselisihan. Walaupun beda kepala, beda hati, seperti satu hati, gak ada perselisihan. Wala tabaghadu, tidak ada kebencian. Saya ketemu Pak Haji Musa, ketemu Pak Dede, lalu ketemu bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu dan saya ada benci kan? Kalau ada, tak jadi masuk surga. Kita nggak ada kebencian. Malah yang terjadi bisa jadi kita malah saling merindukan. Wala tahasadu, dan tidak ada hasud. Orang yang hatinya seperti ini nih, hatinya menyatu, terpaut, tidak ada perselisihan, tidak ada saling benci, tidak ada saling hasud, dijamin orang itu bakal masuk surga kelompok pertama. Alhamdulillah. Pertanyaannya, masih suka berselisih nggak dengan orang? Nah ya, sekarang diperbaiki. Habis dia begitu sih, udah bapak ibu. Kalau namanya kumpul orang, kurang-kurangnya, kurang lebihnya, udah dimaafkan. Namanya beda kepala, beda pemikiran. Pasti ada kurang-kurangnya. Jangankan orang lain, sama istri sendiri. Itu kalau kita nggak pinter-pinter, selisih mulut tiap hari. Betul pak? Bu, yang biasanya bikin selisih duluan bapaknya atau ibunya? Kalau udah boleh selisih lagi. Itu dilatih bu. Habis istri begini, nggak apa-apa, kurang-kurang dikit mah namanya istri. Bapak nggak bisa menuntut istri harus sempurna, harus perfect, nggak bisa. Saya punya jamaah banyak, saya nggak bisa menuntut mereka harus begini, nggak bisa. Pasti ada kurang-kurangnya. Nggak apa-apa kalau kurang-kurang dikit mah dimaafkan, nggak usah dimasukkan ke hati, sehingga hati kita itu tidak terganggu. Saking hati-hatinya saya pak, biar hati saya itu nggak terganggu.
Setiap kali saya kedatangan tamu, kedatangan jamaah, pulang ngasih amplop, itu adanya kiai Pak. Kalau didatangin pulang di amplop. Itu saya nggak pernah buka Pak. Langsung saya masukkan tas, ada tas khusus untuk amplop. Langsung saya masukkan tas. Saya nggak pernah buka. Tujuannya apa? Biar hati saya nggak rusak. Biar hati saya nggak terganggu. Coba kalau saya buka dulu pasti terganggu. Bang Ibu sama Bang Ustaz Firman datang ke rumah, sama-sama ngasih. Begitu saya buka Ustaz Firman 100.000, Bang Ibu 500.000. Terganggu nggak hati saya? Ustaz Firman kan begitu Pak. Nah itu saya jaga. Saya nggak mau begitu. Saya masukkan ke tas. Nanti kalau butuh, kan udah tersambung tuh, ada amplop yang lainnya. Saya nggak tahu mana yang punya sate uang, mana yang punya barimu, nggak tahu saya. Kalau butuh silakan ambil. Jadi hati kita tidak terganggu. Ibu juga begitu. Ini gara-gara hati kita suka bermasalah, berselisih, karena suka banding-bandingin nikmat. Betul. Kamu mah kayak suaminya si Ani sih. Suaminya si Ani mah begini, gak kayak kamu. Oh, udah, pasti berselisih terus. Gara-gara banding-bandingin. Makanya kalau pengen masuk surga duluan, jangan suka berselisih. Kita gak mungkin membuat orang itu senang semua. Pasti ada yang gak senang sama kita. Betul. Pasti ada yang gak cocok sama kita. Ya nggak apa-apa juga, Pak. Nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin, hati kita rusak, stres. Yang penting kita berusaha melakukan yang baik. Adapun ada orang yang nggak suka, nggak cocok, itu urusan. Hati kita tetap damai. Di situ. Jangan saling membenci. Hasud, ini hasud. Hasud itu perkara yang lembut sekali. Tahu-tahu masuk di dalam hati kita. Nah kalau ibu, bapak tiba-tiba kalau dimasuki rasa hasud, buru-buru diobatin. Cara ngobatinnya tarik nafas, tahan, astagfirullahaladzim, keluarin nafas, tarik lagi, yang kuat, tahan selama mungkin, keluarkan, astagfirullah. Niat mengeluarkan penyakit yang bersarang di hati, bersifat hati. Tapi kalau bapak terserang penyakit hasud terus diem aja, dipikirin dia, kok dia bisa dapat begitu ya? Padahal pekerjaannya sama, kok dia lebih kaya daripada gua? Jangan-jangan terus, nggak ada selesai. Kalau itu terjadi, kita tidak hanya sakit fisik, sakit batin, amal ibadah kita hancur. Mau beda ini, makanya jaga. Rawahu Asy-Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhan an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Hadis berikutnya. Ala unabbiukum bi afdhala min darajatis siyami was salati was shadaqah. Ala ketahuilah, Unabbiukum boleh, unabbiukum boleh. Apakah mau aku ceritakan kalian bi afdhala min darajatis syiyam, dengan ibadah yang lebih utama daripada derajatnya puasa, lebih utama daripada derajatnya sholat, lebih utama daripada derajat sedekah. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Rasulullah menceritakan ternyata ada ibadah yang jauh lebih mulia daripada puasa, sholat dan zakat, puasa, sholat dan sedekah. Apa itu ibadahnya? Qalu, para sahabat menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda melanjutkan perbicaraannya, ibadah tersebut adalah
Islahu dzatil baini. Cuma simpel Pak. Islahu dzatil baini, yaitu memperbaiki, merawat hubungan dengan sesama. Simpel. Gampang apa susah? Woi, gampang apa susah? Itu doang. Berbuat baik atau merawat hubungan baik dengan sesama, udah. Itu jauh lebih mulia daripada Bapak sholat rajin, tahajud rajin, tapi berantem mulu kerjaannya. Ini lebih baik daripada Bapak puasa rajin, Senin Kamis rajin, puasa sunnah rajin, sedekah rajin, tapi nyakitin hati mulu kepada orang lain. Ini lebih baik. Syukur-syukur puasanya cakep, sholatnya cakep, sedekahnya cakep, hubungan dengan sesama juga. Kenapa sih sampai Rasulullah menyatakan seperti itu? Ini alasannya. Fa inna fasada dzatil baini. Karena sesungguhnya rusaknya hubungan dengan sesama, hiyal khaliqah, itu ibarat sebuah gunting yang membabat habis amal kebaikan kita. Pak, Bapak rajin sholat jamaah dan maghrib tiap waktu ke masjid, ke mushola. Bapak rajin baca Quran. Tapi ada tetangga Bapak yang sedang kelaparan, pengen pinjam duit buat makan. Bapak bilang, saya mah ada urusan dengan kamu. Sakit gak itu orang? Di belakang begitu sakit ya? Gara-gara Bapak menyakiti orang itu yang benar-benar butuh, seluruh ibadah yang sudah Bapak bangun runtuh seketika. Mau ini. Bapak rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi dipanggil emaknya, anterin emak ke puskesmas. Kalau nggak sempat mah lagi baca Quran nih, yang lain aja, habis seluruh pahalanya. Mau tidak ini? Dan di dalam kajian Islam Pak, hubungan dengan sesama manusia khususnya itu diutamakan Pak, daripada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang pure hanya kepada Allah. Ibadah sosial itu diutamakan. Contoh dalam kasus ini, ketika Bapak buru-buru berangkat ke Jumatan, ternyata Bapak melihat seorang nenek-nenek jatuh di tengah jalan. Gak ada orang, cuma Bapak seorang. Kalau nggak Bapak tolong, tambah celaka ini nenek. Tapi kalau Bapak tolongin, Bapak ketinggalan Jumatan. Malah ini didahulukan. Nolongin apa Jumatan? Nolongin Pak. Ibadah sosial didahulukan. Seorang dokter jamaah saya di Mampang bertanya, Ustaz, saya ini dokter bedah. Kadang-kadang ketika bedah, waktu nggak bisa diprediksi. Nah ini saya kalau saya Jumatan, mati ini pasien, karena operasi belum selesai. Saya ini baiknya nerusin operasi apa Jumatan? Gimana Pak? Nerusin operasi Pak. Jadi menolong nyawa orang, menyelamatkan orang, memperbaiki hubungan dengan orang, itu diutamakan. Sampai-sampai ulama itu begini, udah, kalian gak usah puasa sunnah, gak usah tahajud, umpamanya gak kuat, gak usah tahajud, gak usah baca Quran, umpamanya gak kuat. Yang penting kamu punya hati yang baik, sama orang tua baik, sama tetangga baik, sama saudara baik, sama istri orang baik, sama istri sendiri. Kan kurang ajar dong. Asal Bapak punya hati yang baik, dijamin masuk surga. Walaupun ibadahnya cuma ibadah pasar-pasar, puasa sunnah nggak pernah, tahajud nggak pernah, baca Quran apalagi.
Cuma dia punya hati baik, nggak tegaan sama orang, peduli sama orang. Orang seperti itu tuh Pak, biasanya nanti matinya justru khotimah. Tapi sebaliknya yang katanya rajin, tapi dia cuek, gak peduli dengan nasib orang lain, suka nyakitin hati, jarang ngomong Pak, tapi dia ngomong pedes banget. Ada orang model begitu Pak. Orang begitu tuh Pak, bahaya, runtuh semua ibadah yang sudah dibangun puluhan tahun itu Pak. Makanya Pak, jangan meremehkan hubungan sosial, jangan meremehkan tetangga, jangan meremehkan teman. Saya sudah mau pagi-pagi habis mandi mau duha. Kadang-kadang itu tamu datang, Bun, saya bilang ke istri Bun, tanyai mau keluarnya, anaknya sakit ya. Oh, berarti dia udah. Saya nggak jadi sholat duha, saya temui di tamu apa hasilnya. Langsung diri soal kerja nangis, nggak keluar dari kotanya, tolong bikinin air ya, saya bilang. Saya utarakan. Kadang-kadang itu sampai saya relakan nggak sholat duha, padahal udah siap sholat duha demi kemanusiaan. Makanya disinilah dasar hadisnya, Islam mudatil baiti itu lebih mulia daripada belajar puasa, sholat dan sedekah. Rawahu al-Mundhiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Mundhiri. Hadis berikutnya. Dan sebelah saya pamit langsung ya, haji lagi di bulan timur. Hadis berikutnya. Ala uhadditsukum, ala ketahuilah, uhadditsukum, maukah aku ceritakan kepada kalian, bima dengan sesuatu, yudkhilukum yang akan memasukkan kalian al-jannata ke dalam surga. Jadi orang yang melakukan perbuatan ini dijamin masuk surga. Begitu Pak maksudnya. Kesimpulannya. Apa itu? Yang pertama, darbun bisayfi, memukul dengan pedang. Artinya apa? Dia berani turun ke medan perang membela Islam, jihad. Orang seperti itu kok mati, jamin masuk surga. Tapi ini kan dalam peperangan. Yang kedua nih, ikrarud dhaifi, memuliakan tamu Pak. Gampang apa susah Bu? Memuliakan tamu gampang apa susah? Susah-susah gampang. Kalau tamunya bawa kabar gembira, kita nih nyari air minum, makanan gitu. Tapi kalau tahu ini bakal bikin duit kita mulia. Rumah-rumahnya bakal pinjam. Kadang-kadang kita udah nafsu aja. Ini Pak, kelihatannya ringan, memuliakan tamu. Orang yang pintar memuliakan tamu, jamin Pak surga Pak. Kenapa sampai segitunya? Ya, ini alasannya. Setiap orang yang datang ke rumah kita itu hakikatnya adalah utusan Allah. Bukan Rasul ya, utusan Allah itu artinya orang itu digerakkan, diutus oleh Allah. Kalau Allah nggak menggerakkan, nggak bakal nyampe orang itu ke rumah kita. Betul. Itulah alasannya. Begitu Bapak memuliakan tamu, berarti Bapak memuliakan utusan Allah. Begitu Bapak menghina tamu, merendahkan tamu, Bapak merendahkan utusan Allah. Termasuk pengemis, ya. Termasuk pengemis, termasuk pengamen, ya, itu juga utusan Allah, pengamen. Makanya Bu, kalau ada pengamen, jangan keselin. Kalau memang nggak mau ngasih, tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf Bang ya, hari ini belum bisa bagi. Jangan begini, pamer lagi jreng, Bapak itu udah belajar begitu, jeder. Gimana perasaan pengamen? Sakit ya? Kecewa. Ada tamu disambut yang ramah,
Tanyain, mau minum apa? Gitu Pak. Mau yang bening, yang hitam, apa yang putih? Gitu Pak Haji. Rokoknya merek apa? Gitu tanya. Kalau belum makan, tanya dan makan dulu. Begitu Pak. Apalagi tamu Bapak jauh, saudara dari luar kota. Jangan ngobrol berjam-jam, yang keluar cuma air. Jangan. Muliakan tamu. Makanya jangan tamu gitu Pak. Ngaji nih Pak, ngaji dikasih rahmat. Itu saya bilang wajib ada suguhannya. Kenapa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Itu tamu saya. Kadang-kadang kalau jamaah nggak ikut bantu ya kopinya ya tetap dari saya, kue dari saya. Kadang-kadang jamaah bantu berarti meringankan saya. Tapi itu yang wajib punya. Maka benar tuh Pak, pengajian begini kita ini tamu. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya siapa? Dia DKM Pak. Ketua DKM-nya siapa? Tanggung jawab Pak Haji. Nah ini benar nih. Ada acara minum, makan. Benar itu Pak. Ini cara kita memuliakan. Dan itu perintah Rasulullah. Inilah alasannya Pak. Bapak bisa cek. Setiap hadis yang menjelaskan tentang silaturahim itu pasti nanti dibarengi dengan urusan memberi makanan. Pasti dibarengi. Kenapa? Karena silaturahim bisa erat kalau ada makanannya. Bapak datang ke rumah Cang, gak pernah dikasih suguhan, gak pernah dikasih uang. Kira-kira yang kelima masih mau datang gak Pak? Males ada bapaknya, pasti begitu Pak. Datang ke rumah saudara, garingan, air aja gak ada. Besok suruh datang lagi masih mau gak? Tapi kalau kita suguhi, kita muliakan, besok datang lagi mau. Makanya disebut inilah cinta dari mulut turun ke hati, bukan dari mata turun ke hati. Dari mulut, cuma gara-gara makan bareng Pak, tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Nah, inilah alasan ikram duyuf atau ikram duyuf, memuliakan. Ini kadang-kadang aneh, mohon maaf, ada tamu itu cuma diajak ngobrol sambil berdiri. Ada begitu. Gerbangnya nggak dibukain, cuma ngobrol sambil berdiri aja. Jangan Pak. Tamu itu Pak, kalau datang membawa alfi rahmatin, beribu-ribu rahmat. Membawa alfi barakatin, beribu-ribu berkah. Itu tamu Pak. Maka rumah yang penuh rahmat penuh berkah itu rumah yang sering kedatangan tamu. Jangan malah kesel itu datanglah. Biarin. Alhamdulillah rumah saya itu tiap hari kedatangan. Maka ketika saya bikin gerbang rumah itu Pak, ditegur sama tetangga, lo gerbang kok segitu lo Ustaz, ini nggak bisa loncat malingnya. Saya nggak gerbangin maling itu, hanya memberikan pembatas saja. Gerbang saya pendek, maling mau loncat nggak masalah. Tujuannya apa? Biar orang yang mau bertamu itu nggak canggung, silakan. Gitu. Tapi dia datang mulu, tiap hari datang bikinin kopi, tiap hari datang bikinin kopi. Ada tetangga model begitu. Ya nggak apa-apa juga, itu juga kan. Nah, itu kalau ingin gampang masuk surga. Yang ketiga, wa intimamun bi mawaqitis shalah, memperhatikan waktu sholat. Orang mukmin yang benar-benar kelihatan mukminnya itu memperhatikan waktu sholat. Dia kerja, tapi dia udah amat itu. Ini udah jam 11 ya. Setengah 12 kita berhenti gitu. Memperhatikan biar apa? Kesempatan siap-siap sholat. Begitu. Lah ini juga udah nggak merhatiin waktu sholat, malah sering labrak waktu kerja sampai nggak ingin sholat. Nah, perhatikan. Mau tidur lihat dulu jamnya.
20 menit lagi azan zuhur, tahan dulu jangan tidur. Ntar ada di sholat baru. Itu namanya memperhatikan waktu sholat. Udah tahu mau zuhur, mau jalan, jangan 10 menit lagi azan zuhur, nanti ada jalan dan habis sholat. Itu namanya memperhatikan waktu sholat. Jangan seenaknya sendiri jalan-jalan aja, akhirnya nabrak waktu sholat, akhirnya nggak sholat. Nah, ini yang dianggap jelek oleh Rasulullah. Kami sekarang perhatiin ini sudah mau masuk waktu apa belum? Perhatiin. Orang yang memperhatikan waktu sholat itu gampang masuk sholat. Yang keempat, wa isbatu tahuri fil lailatil mudharrah. Wa isbatu tahur, menyempurnakan bersuci, baik itu suci mandi maupun wudu. Disempurnakan itu artinya sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Doa setelah wudu juga dibaca. Itu namanya isbatul wudu. Fil lailatil qadrah, walaupun di dalam malam-malam yang dingin, berarti dingin. Ini lagi dingin nih. Kalau siang panas, ntar malam dingin, subuh juga dingin nih. Walaupun dingin tetap sunnah-sunnahnya dikerjakan. Mulai dari berkumur, istighfar, mustab, semua yang sunnah kerjakan. Walaupun dingin. Nah, orang yang seperti itu isbagul wudu, menyempurnakan wudunya, dijamin gampang masuk surga. Ini kadang wudu udah buru-buru banget, gak bisa menikmati proses wudunya. Dirasakan ketika kita basah wajah, Bapak niatkan, ya Allah ampuni dosa-dosa yang ditimbulkan wajah saya. Bapak basuh tangan, niatkan di hati, ya Allah ampuni dosa-dosa yang disebabkan tangan saya. Bapak basuh kaki, niatkan, ya Allah ampuni dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki saya. Diresapi Pak. Orang seperti itu gampang masuk surga. Yang terakhir, wa it'amut ta'ami 'ala hubbihi. Wa it'amut ta'am, memberi makan 'ala hubbi, terhadap kekasihnya. Kayak ini nih, Bang Ade kita cinta sama kita. Kita diundang ngaji yuk nanti malam, kan cinta namanya. Kalau nggak cinta ngapain diundang? Bang Ade memberikan makanan, suguhan, diberikan yang terbaik. Itu bagian yang diajarkan Rasulullah. Orang yang sering, orang yang pintar memuliakan tamu, senang berbagi makanan, dijamin gampang masuk surga. Setiap malam Rabu ibu-ibu ngaji, di rumah ada gorengan 10 biji, bawa ke musola yang makan. Di rumah ada lontong 10 biji, bawa ke musola. Di rumah ada semangka 2 biji, bawa ke musola. Niatkan it'amut ta'am, memberi makan. Nanti Bapak Ibu mati gampang masuk surga. Semoga Allah jadikan diri kita bagian dari hamba tersebut. Di barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.